Kementerian Telekomunikasi dan Informatika menjadi salah satu kementerian yang dijadikan jatah balas jasa politik bagi presiden terpilih. Selama hampir 23 tahun berdiri, alih-alih diisi oleh orang-orang profesional yang berlatar belakang IT, kursi Menkominfo justru diberikan kepada para elit politik. Maka, tak mengherankan jika banyak sekali kebijakan kontroversial, masalah yang menumpuk, hingga kasus korupsi yang terjadi di tubuh Kemenkominfo. Partai Nasdem menjadi partai yang kokoh mendukung Jokowi selama 10 tahun. Pada Pilpres 2014, Nasdem menjadi salah satu partai yang mengusung Jokowi bersama PDIP dan PKB. Berkat dukungan itu, Jokowi mampu melenggang sebagai presiden di periode yang pertama. Tak lama, Jokowi kemudian memberikan Nasdem 3 slot kursi menteri. Pada Pilpres 2019, Nasdem kembali menjagokan Jokowi sebagai capres. Surya Paloh bahkan mengatakan partainya tak akan berpaling sedikit pun dan tetap mendukung Jokowi. Dengan ini, Partai Nasdem dengan resmi mencalonkan kembali Presiden Jokowi sebagai calon presiden Partai Nasdem pada pemilu presiden tahun 2019. Jokowi yang kembali terpilih di periode kedua, kemudian memberikan jatah 3 kursi menteri untuk Nasdem, yaitu Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian, Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny Gerard Plate. Pada 2019, Jokowi melantik Johnny G. Plate sebagai Menkominfo yang baru. Johnny adalah politisi senior Partai Nasdem dan pengusaha yang bidang usahanya sangat jauh dari ranah Kominfo. Pasca dilantik, Presiden menugaskan Johnny mengurusi hal-hal terkait cybercrime, cybersecurity, kedaulatan data, hingga industri teknologi informasi. Pembangunan infrastruktur internet menjadi fokus utama Kemenkominfo di bawah pimpinan Johnny. Pemerintah bahkan telah menggelontorkan dana 16 hingga 17 triliun per tahun untuk belanja koneksi internet di daerah perbatasan, pedalaman, dan tertinggal hingga 2024. Masalahnya, program perluasan akses internet ini justru menjadi lahan basah korupsi bagi pejabat tinggi Kominfo. Pada Mei 2023, Kejaksaan Agung menetapkan sang menteri Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi menara BTS 4G yang merugikan negara hingga 8 triliun. Penangkapan Johnny membuat Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem ikut bersuara. Dirinya sempat mengatakan bahwa tangan Johnny terlalu mahal untuk diborgol jika tidak ada pembuktian lebih lanjut. Pada November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Johnny G. Plate terbukti melakukan korupsi dalam kasus pembangunan menara BTS 4G dan divonis 15 tahun penjara. Tersandungnya Johnny G. Plate dalam kubangan korupsi membuat Jokowi harus mencari kandidat baru untuk mengisi kekosongan kursi menteri. Publik yang berharap agar kementerian ini diisi oleh orang-orang profesional harus kecewa lantaran Jokowi justru menunjuk Budi Aris Setiadi sebagai pengganti Johnny. Kedekatan Budi Ari dan Jokowi bisa dilihat setidaknya dari tahun 2013. Budi Ari adalah pendiri Projo atau kelompok relawan pendukung Jokowi. Bersama Projo, Budi Ari berjuang menggalang aspirasi dan dukungan untuk Jokowi. Kelompok ini tetap konsisten mendukung Jokowi hingga Pilpres 2019. Budi Ari kemudian dilantik oleh Jokowi sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 2019. Pada 2023, Jokowi kembali melantik Budi Ari sebagai Menkominfo. Hal ini tentu membuat publik beranggapan bahwa pengangkatan Budi sebagai menteri tidak lebih dari balas budi politik atas dukungan Budi dan Projo dalam 2 kali Pilpres. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Khoiri, bahkan menilai pelantikan Budi Ari tidak halal lantaran telah mengambil hak orang lain. Dalam hal ini, jatah Partai Nasdem di kursi menteri. Sementara Jokowi beralasan pemilihan Budi Ari ini agar pekerjaan Kemkominfo berjalan cepat dan segera terselesaikan. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Budi menyebut beberapa target yang akan ia lakukan sebagai Menkominfo, yaitu membangun infrastruktur digital, mengembangkan ekosistem digital, hingga perlindungan data digital. Data bocor? Oh iya, perlindungan data pribadi itu penting, iya kan? Iya. Ya gini loh, nanti dong, kalau ini Kominfo ini gunung masalah, iya kan? Banyak masalah. Begitu. Apa aja Pak? Pokoknya begini, semuanya. Nanti kita belum ngomong yang lama panjang-panjang lagi. IoT lagi, ngomong cloud, ngomong apa, AI, artificial intelligence, udah banyak lah ntar. Di kepala saya aja ini mau keluarin, saya tantang. Ya.
Hingga Mei 2024, Kementerian Kominfo telah membelanjakan APBN hingga 4,9 triliun. Salah satunya digunakan untuk pemeliharaan pusat data nasional sebesar 700 miliar. Dan untuk Kominfo ada 4,9 triliun rupiah sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS untuk 4G dan data center nasional 700 miliar. Kapasitas satelit 700 miliar, palaparing 1,1 triliun. Sayangnya, anggaran sebesar itu belum mampu menangkal serangan siber. Buktinya, pusat data nasional sementara yang dikelola oleh Kemenkominfo mengalami gangguan sejak 20 Juni 2024 akibat serangan ransomware. Serangan ini melumpuhkan pelayanan di hampir 300 instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk imigrasi. Pemerintah yang kelabakan baru mengumumkan secara resmi kejadian ini 4 hari kemudian, setelah berkelit dengan menyebut itu sebatas gangguan teknis. Ya nanti kan lagi diurus sama tim terkait. Ya. Emang selama itu Pak ya sistemnya Pak? Enggak juga emang. Pemerintah akan bayar. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya. Apakah ada data satgas Pak yang terserah nantinya? Enggak. Apakah dijamin Pak? Kita harus jaga. Ya. Saling lempar tanggung jawab pun terjadi antara Kemenkominfo dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Dalam kasus ini, BSN mengklaim sudah memberi peringatan soal potensi serangan hacker, namun peringatan tersebut tidak direspon serius. Begitupun yang dilakukan oleh imigrasi, mereka mengklaim telah meminta backup data, tapi tak direspon oleh Kemenkominfo. Kita menyurati Kominfo untuk kita meminta di backup, dibuatkan replika bulan April. Kemenkominfo nampaknya juga tidak becus mengelola pusat data nasional. Kemenkominfo diketahui hanya memiliki 2% data backup, sehingga kesulitan memulihkan data yang diretas dalam waktu dekat. Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafidz, menganggap tak adanya backup data nasional sebagai sebuah kebodohan. Mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa sampaikan. Tidak ada peta apa? Backupnya data yang di PDNS 1 Surabaya itu di masing-masing instansi kan ada di Batam. Di Batam itu tidak sepenuhnya. Data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya. Untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? Menkominfo Budi Ari pun masih sempat menyebut alhamdulillah karena pelaku peretasan pusat data nasional bukan negara lain. Lu analisanya dua aja. Ini state actor atau non state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu. Kalau karena orang nyerang negara, berat. Anggota Komisi 1 fraksi PKS, Sukamta, kemudian menyindir Budi Ari dan mengatakan tak ada hal yang perlu disyukuri. Mengucap alhamdulillah, ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi Pak, daripada alhamdulillah Pak. Karena ini persoalan national security Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya BAIS, punya Polri Pak. Dijual bebas filenya sekarang, bahkan bisa di-download. Begitu kok alhamdulillah Pak. Harusnya innalillahi Pak. Imbas serangan ransomware ini, muncul sebuah petisi yang meminta Menkominfo mundur dari jabatannya. Kepada para wartawan, Budi Ari enggan menanggapi. No comment kalau itu. Itu haknya masyarakat untuk bersuara, ya. Peretasan data memang menjadi masalah serius yang terus berulang di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat beberapa kasus data penting milik negara bocor. Pada 2021, situs milik BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara diretas oleh hacker. Padahal, BSSN bertugas mendeteksi dan mencegah segala potensi serangan siber. Tak hanya itu, 204 juta data pemilih tetap DPT Pemilu 2024 juga diduga bocor dan diperjualbelikan. Setahun sebelumnya, seorang peretas menjual 105 juta data penduduk yang diklaim didapat dari laman KPU. Menanggapi hal ini, Kemkominfo berpesan kepada para hacker agar tak menyerang. Kalau bisa, jangan menyerang,
Itulah pesan yang disampaikan langsung oleh Samuel Abrijani Pangerapan, selaku Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Kasus peretasan yang terus terjadi ini menarik perhatian publik. Pertanyaannya, berapa nilai keamanan siber Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain? Berdasarkan laporan National Cyber Security Index, Indonesia masuk 5 besar negara dengan keamanan siber terbaik di ASEAN pada 2023. Posisi pertama dipegang oleh Malaysia, kemudian Singapura. Sementara secara global, Indonesia menduduki peringkat ke-49 dari 176 negara. Meski nilai keamanan siber Indonesia tidak seburuk itu, namun evaluasi hingga perbaikan yang berkaitan dengan keamanan data harus terus dilakukan. Paling penting, agar sudah saatnya kementerian yang krusial dijabat oleh orang-orang yang berpengalaman dan profesional, bukan orang-orang yang ditunjuk karena bagi-bagi jatah politik.